Setiap pernikahan pasti ada tantangannya. Apa sih tantangan pernikahan bagi generasi milenial? Berikut 3 tantangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kalian, berjumpa kembali bersama saya Canun Kamil dan kita sekarang ngobrolin soal tantangan pernikahan di era milenial seperti apa. Karena pasti kalau kita lihat ya, kalau kita keliling dunia, masukin rumah satu-satu, mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pasti semuanya bakal ada tantangan-tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga masing-masing orang. Tidak mungkin ada orang yang dia berkeluarga, menikah, kemudian tidak ada tantangannya sama sekali. Namun tentu aja di zaman yang konon katanya zaman perkembangan teknologinya ini melesat, melampaui zaman-zaman sebelumnya, maka tentu ada tantangan-tantangan tersendiri dalam kehidupan pernikahannya. Maka apa aja sih hal itu? Yuk mari kita simak satu-satu. Yang pertama, tantangan generasi milenial sekarang adalah dalam hal bagaimana memahami perasaan dirinya sendiri dan apalagi termasuk memahami perasaan pasangannya. Jadi kita adalah generasi-generasi yang boleh jadi highly connected with this, dengan device ini, tapi karena highly connected with this, mungkin kita jadi jarang untuk menelusuri, menelaah apa yang kita rasakan. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita merasa resah, kita merasa gelisah, kita langsung menutupinya hal itu dengan ini. Kita nggak langsung search dulu, kita nggak langsung cek dulu, kita nggak langsung ngaca dulu. Apa sih yang sebetulnya yang kita rasakan itu seperti apa? Maunya kita sebetulnya apa? Kebutuhannya kita sebetulnya apa? Mungkin kita sendiri nggak bisa membedakan antara needs sama wants seperti apa. Nah, maka ketika misalkan kita kesulitan untuk memahami diri kita sendiri seperti apa, kira-kira ada kesulitan nggak untuk memahami pasangan seperti apa? Karena kadang-kadang gini, buat orang-orang yang kesulitan untuk memahami dirinya sendiri, dia akan cenderung bakal minta untuk dipahami sama pasangannya. Bayang, gimana cara pasangannya mau memahami diri kita? Kalau misalkan kita sendiri nggak paham tentang kebutuhan diri kita sendiri seperti apa gitu. Kita sendiri nggak ngerti pengennya kita, butuhnya kita tuh apa, kita nggak ngerti sama hal itu. Tapi kita malah nuntut pasangan untuk memahami diri kita. How is this gitu? This is gonna be absurd, right? Dan apalagi kalau misalkan ternyata pasangan kita juga mengalami kendala yang sama. Mengalami kendala tentang memahami dirinya sendiri seperti apa. Loh kok kayaknya susah gitu ya. Memahami dirinya sendiri aja susah, kemudian dia mulai menuntut. Jadilah ini suami dan istri yang senantiasa saling menuntut untuk minta dipahami. Gimana dong? Pertanyaannya gimana dong? Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, di sini tantangannya adalah perlu memang kita tidak perlu terlalu sering untuk connect sama ini. Tidak perlu terlalu connect sama ini, bukan berarti ditinggalkan sama sekali ya, bukan berarti meninggalkan sama sekali tentang ini, tapi ada masanya, ada kalanya kita perlu meninggalkan ini ya, lalu kemudian kita membangun sebuah hubungan yang sedemikian berkualitas sama pasangan kita. Yuk coba kita mulai pelan-pelan ya berkomunikasi sama pasangan kita tanpa adanya ini, misalkan ngobrol, saling bertatapan wajah dengan pasangan, mendengarkan secara penuh, secara utuh, tangkap apa emosinya pasangan, dan kemudian kita salurkan perasaan kita juga lewat tatapan mata, lewat ucapan yang sedemikian baik. Nah, jadi di sini tantangan yang pertamanya adalah tantangan dalam memahami emosi diri sendiri dan juga emosi pasangannya. Lalu yang kedua, tantangan selanjutnya dari pernikahan generasi milenial adalah tantangan dalam menciptakan quality time bersama pasangan. Balik lagi, ini bukan mau
bukan mau kambing hitamin ini ya, tapi kebiasaan kita yang terus-terusan nempel di sini seolah-olah mungkin bikin kita jadi tidak tahu mana family time, mana waktu yang betul-betul kita nikmati, mana waktu yang betul-betul memang baiknya perlu kita dokumentasikan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita bingung dalam menciptakan quality time bersama pasangan, mungkin kita bisa ngupload di media sosial, kita kelihatan harmonis. Tapi, sahabat-sahabat sekalian, pernikahan yang harmonis sama pernikahan yang betul-betul harmonis itu beda. Sekali lagi ya, pernikahan yang terlihat harmonis sama pernikahan yang betul-betul harmonis itu adalah dua hal yang berbeda. Yang terlihat harmonis mungkin pandangan dari luar secara komunikasinya kok kayaknya tuh harmonis gitu ya. Foto-fotonya kok kayaknya tuh sedemikian bikin orang-orang kayaknya mau men-setting, oh itu relationship goals aku misalnya seperti itu. Tapi belum tentu loh itu betul-betul harmonis gitu. Karena kalau misalkan real betul-betul harmonis, itu tuh kekompakannya itu betul-betul terjalin dengan rapih ya, jalinan hatinya tuh betul-betul connect each other. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau pernikahan yang betul-betul harmonis itu menariknya terkadang adalah kita perlu membangun sebuah hubungan yang mana udah balik lagi ngobrolnya tuh nggak sama ini jangan jadi pihak ketiga gitu, jangan sambil ngobrol tapi sambil ya mah apa ya apa tapi nggak sambil sama di sini sahabat-sahabat sekalian. Dan jadi kalau misal kadang-kadang juga ketika mungkin kita kadang-kadang ngerasain juga ya, ketika kita mau mendokumentasikan sesuatu, kadang-kadang kita tidak bisa menikmati sesuatu secara utuh. Nah, ketika kita mau menikmati sesuatu secara utuh, kadang-kadang kita lupa untuk mendokumentasikan sesuatu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di yang kedua ini, yuk kita bangun quality time ya. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan dalam membangun quality time? Kalau bisa miliki waktu di mana sama sekali tidak ada ini ya, tidak ada pihak ini di waktu-waktu tertentu. Jadi ketika Anda membangun quality time, misalkan quality time itu kalau bisa perlu ada tiap hari ya. Buat Anda yang tidak LDM. Kalau buat Anda yang tidak LDM, kalau bisa perlu ada setiap hari, dan silahkan untuk ada pasang waktu di dalam rumah, di dalam keluarga. Waktu there is no judgment at all, dan mari kita ngobrol, bicara dari hati ke hati, just between you and me. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga sahabat-sahabat sekalian, karena generasi kita adalah generasi yang seringkali balik lagi ya, gara-gara kita generasi milenial, seringkali mungkin generasi jempol, semuanya itu bisa cepat kita dapetin. Misalkan kita pengen motor online, pengen ada jemputan online, 30 detik kemudian kira-kira sudah ada di depan mata kita gitu. Kalau kita mau belanja juga sesederhana tinggal kesini, mau transaksi juga sesederhana tinggal kesini. Tahu nggak, menciptakan kita yang punya mindset apa kira-kira? Punya mindset kalau kita tuh jadi cenderung pengennya tuh pengen cepat, pengen instan, dan kita jadi cenderung abai sama proses. Dan inilah tantangan yang ketiga, tantangan pernikahan kita yang ketiga, tentang pernikahan generasi milenial yang ketiga itu adalah pengennya instan, abai sama proses. Pengennya abis nikah, pengen instan bahagia. Kayaknya abai sama proses, bahwa ternyata proses apa yang kira-kira perlu dijalanin. Ya bayangin aja, suami sama istri, beda isi kepala, beda tingkah laku, beda kebiasaan, beda macam-macam. Ketemu dalam satu wadah pernikahan yang sama, potensi konfliknya kira-kira tinggi atau tinggi banget? Ya, Anda bisa jawab. Mungkin 3 bulan pertama terkesan bahagia, menyenangkan, begitu kan? Tapi itu bakal berlangsung lama nggak? Nggak juga. Ketika mulai dirasakan adanya ketidaksaling pengertian, ketidaksaling pemahaman, jangan-jangan kita langsung instan berpikir bahwa kenapa sih dia tuh berubah? Kenapa sih dia itu tidak bisa mengerti aku, tidak bisa memahami aku? Dor. Dan jatuhnya kalau misalkan ngerasa tidak cocok, instan aja pengen langsungnya cerai. Sih? Padahal kan proses penyatuan, proses membangun kekompakan antara suami dan istri itu tuh perlu waktu, perlu proses. Prosesnya ya memang tidak bisa secepat seperti gimana caranya kita mau minta ojol datang ke depan rumah kita. Karena yang kita minta, yang kita kerjakan itu bukan ngejemput ojol kan, tapi yang kita bikin itu adalah pernikahan yang harmonis, yang bahkan kalau misalkan ada di antara Anda yang misalkan mau targetin buat sampai ke jannah, wow, this is very very long journey, this is your lifetime journey, yang mana ini prosesnya perlu sedemikian panjang.
Bahkan jangan bicara proses gitu ya, jangan kan nuntut pasangan gitu misalkan. Kalau misalkan Anda ngerasa, kenapa sih pasangan aku nggak berubah-berubah, udah aku nasehatin misalkan seperti itu ya. Sekarang coba kita lihat ke diri kita sendiri. Misalkan ketika kita dapat nasihat 1 kali 2 kali nasihat, kita sendiri aja bisa nggak tiba-tiba berubah? Nggak bisa kan? Kita aja perlu proses. Betul? Apalagi pasangan kita. Ya memang jelas gak bakal bisa sekali dua kali nasihat langsung berubah, itu mimpi di siang bolong, itu tuh gak bakal mungkin bisa. Nah maka di yang namanya tantangan yang ketiga ini, apa sih yang senantiasanya perlu kita lakukan, sahabat-sahabat sekalian? Yang perlu kita lakukan adalah kita memang perlu melatih kesabaran kita. Beruntungnya sahabat-sahabat sekalian, kesabaran itu adalah sebuah skills. Jadi karena sebuah skills, dia bisa banget buat dilatih. Bisa banget loh buat kita latih, buat melatih kesabaran. Oh iya, pasangan aku tuh sedang berprogres. Ya, pasangan aku tuh sedang berprogres. Dan waktu progresnya dia belum tentu sama dengan waktu progresnya saya. Maka waktu progresnya masing-masing orang ini perlu kita tunggu. Sama kayak menanti telur netas. Ya, menanti telur netas kan diramin. Coba kalau misalkan kita nggak sabar, mungkin ceritanya mungkin niat kita baik ya, mau ngebantu si anak itu, kasihan kayaknya kalau misalkan dia ketok juga misalkan nggak keluar, mungkin kita bantu ketok pakai palu. Anggap aja ini palu. Tok. Akankah terjadi kehidupan ketika kita itu ketok dari luar? Enggak. Jangan bisa langsung mati. Tapi justru itu sahabat-sahabat sekalian, proses kesabaran itu kayak proses menanti. Ini telur udah mulai gerak-gerak dan tinggal menanti aja. Sebentar lagi dia akan menetas dengan sendirinya, dan terjadilah kehidupan dari situ. Maka sahabat-sahabat sekalian, inilah 3 hal yang menjadi tantangan bagi generasi milenial. Yang pertama itu adalah kesulitan tentang memahami emosi diri dan pasangan. Maka perlu berlatih untuk tidak terlalu high connected with this gitu ya. Jangan sampai benda ini mendekatkan yang jauh, itu udah bagus, tapi menjauhkan yang dekat, ini nggak bagus gitu. Kita perlu ada waktu untuk me time, untuk ngerasain, memahami emosi kita sendiri seperti apa ingin dan butuhnya kita seperti apa, dan dari situ adalah bekal modal untuk kita jadi tahu juga bagaimana caranya kita memahami pasangan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang bagaimana membangun quality time bersama pasangan kita. Sekali lagi adalah miliki waktu untuk punya time, quality time itu tidak bareng-bareng sama ini. Kalau misalkan di silent atau dimatiin jika perlu. Ketika Anda berkomitmen membangun quality time bersama pasangan, dan dari situ bangunlah quality time, betul-betul quality, ngobrol penuh, chattingan secara live langsung sama pasangan kita, dan rasakan kehangatan itu bisa muncul dari situ, dari interaksi itu, dan itu adalah interaksi luar biasa ini. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, tantangannya adalah pengen cepet jadi, pengen instan, pengen auto bahagia. Dan ini sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Maka yang perlu kita latih itu adalah kesabaran kita, seperti kesabaran seorang induk ayam atau induk yang ada telurnya lah ya, burung apapun lah itu, dalam menanti sebuah kehidupan muncul dari dalam telur itu sendiri. Karena sekali lagi, sabar itu adalah sebuah skills yang bisa untuk dilatih sahabat-sahabat sekalian. Maka silahkan untuk mewaspadai 3 tantangan dalam kehidupan pernikahan kita yang boleh jadi mungkin ada, dan kemudian kita melatih juga bagaimana solusi-solusinya itu bisa hidup, dan semoga kita sahabat-sahabat sekalian bisa membangun kehidupan pernikahan yang betul-betul harmonis, bukan hanya yang terlihat harmonis bagi kebanyakan orang doang. Ngapain kita kalau cuma bikin pernikahan yang hanya terlihat harmonis buat banyak orang, kan ngapain banget buat kayak gitu kan. Mendingan kita sendiri yang ngerasain bahwa betul-betul ternyata kehangatannya, keharmonisannya ternyata luar biasa menyenangkan seperti ini. Bukankah itu yang kira-kira layak buat kita kejar dalam pernikahan kita? Ketemu lagi di next video bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.